Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Superstar yang cedera bisa siap untuk semifinal Piala Super Spanyol versus Atletico. Selama jeda internasional bulan lalu, Real Madrid mendapat pukulan ganda karena cedera ketika Eduardo Camavinga dan Vinicius Jr. kembali dari kamp Prancis dan Brazil, masing-masing karena masalah kebugaran. Segera dilaporkan bahwa tahun mereka telah berakhir dan pasangan kunci tersebut tidak akan bermain lagi di sisa tahun 2023. Faktanya, dalam kasus Vinicius Jr. bahkan ada dugaan bahwa ia mungkin tidak akan kembali hingga Februari 2024 saat pertandingan leg pertama babak 16 besar UCL. Namun tampaknya pemulihan Vinicius berjalan cukup baik dengan Marca melaporkan bahwa penyerang Real Madrid tersebut turun ke rumput dan berlatih dengan bola hari ini. Meskipun ini merupakan langkah yang tepat, bukan berarti pemain berusia 23 tahun itu akan kembali sebelum jeda pertengahan musim pada akhir bulan ini. Namun laporan tersebut menambahkan bahwa tujuan utama Vinicius adalah untuk sepenuhnya fit dan siap untuk pertandingan Piala Super Spanyol Real Madrid bulan depan. Los Blancos akan menghadapi rival lokalnya Atletico Madrid di semifinal Piala Super pada 10 Januari di Arab Saudi dan ada keyakinan di dalam klub bahwa Vinicius akan kembali tepat waktu untuk pertandingan blockbuster tersebut. Jika hal ini terjadi, maka ini akan menjadi dorongan besar bagi Real Madrid karena pemain Brazil ini adalah salah satu pemain terpenting mereka. Mengapa Rodrigo akan segera dianggap sebagai legenda Real Madrid? Real Madrid kembali ke puncak La Liga akhir pekan lalu dengan kemenangan nyaman 2-0 atas Granada. Dalam hal ini, Jude Bellingham tidak mampu mencetak gol melainkan Brahim Diaz dan Rodrigo yang terakhir telah mencetak gol dalam 5 pertandingan terakhir klub. Padahal dalam periode tersebut pemain asal Brazil itu sudah mencetak 7 gol dan memberikan 4 assist. Dia sekarang memiliki rating WhoScored 7,58 saat bermain sebagai penyerang tengah. Ini merupakan kisah yang luar biasa bagi Rodrigo. Dia tampil mengesankan di Santos, mendapat panggilan ke Brazil sebelum pindah ke Real Madrid senilai 45 juta euro pada usia 18 tahun pada tahun 2019. Rodrigo menandai debutnya untuk tim utama dengan mencetak gol Liga melawan Osasuna dalam waktu 1 menit. Belakangan tahun itu di usianya yang masih 18 tahun, ia meraih hat-trick pertamanya dan menyumbang 1 assist dalam kemenangan luar biasa 6-0 melawan Galatasaray. Pada musim 2022-2023, Rodrigo tampil sebagai sosok kunci Los Blancos saat mengamankan gelar La Liga ke-35. Dia mengukuhkan tempatnya sebagai ikon Real Madrid dalam pertandingan dramatis semifinal Liga Champions melawan Manchester City, di mana dia mencetak 2 gol di menit-menit akhir untuk menyamakan kedudukan, dengan tim Spanyol itu melaju ke final dengan kemenangan agregat 6-5. Kemampuannya yang konsisten dalam memberikan performa terbaik di momen-momen krusial telah membuatnya menjadi pahlawan di Madrid, namun musim ini telah membuktikan bahwa dia lebih dari itu. Dia sekarang sedang dalam jalur untuk menjadi legenda klub. Real Madrid tidak mempertimbangkan untuk merekrut bek kanan musim panas. Real Madrid mungkin berada di puncak La Liga dan grup Liga Champions mereka, tetapi musim mereka tidak berjalan sesuai rencana dalam hal personil. Cedera mulai menimpa mereka sejak pramusim dengan Arda Güler dan Thibaut Courtois mengalami cedera jangka panjang. Eder Militao juga mengalami cedera ACL dan harus absen hampir sepanjang musim. Sejak itu, Vinicius Jr., Luka Modric, Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga semuanya mengalami cedera di beberapa titik dengan sebagian besar pemain inti absen hingga 2024. Daniel Carvajal adalah pemain terbaru dalam daftar ini setelah mengalami cedera otot saat melawan Granada akhir pekan lalu. Oleh karena itu, Madrid harus mengandalkan jasa Lucas Vazquez dan mungkin Vinicius Tobias untuk bulan depan. Bahkan laporan lebih lanjut dari Manu Amor mengklaim bahwa Madrid sama sekali tidak memikirkan untuk memperkuat posisi bek kanan bahkan pada musim panas mendatang. Mereka sangat senang dengan penampilan Carvajal musim ini dan idenya adalah memperbarui kontrak setidaknya salah satu dari Lucas Vazquez atau Nacho, keduanya berstatus bebas transfer pada musim panas 2024. Vinicius Tobias juga sudah mulai berlatih dengan tim utama menyusul cederanya Carvajal dan bisa menjadi bagian reguler dari tim utama mulai musim depan. Madrid yakin posisi bek kiri adalah masalah yang lebih besar bagi mereka menjelang musim depan. Real Madrid mempertahankan kepercayaan penuh pada bintang muda Turki. Tugas Arda Güler di Real Madrid belum berjalan seperti yang diharapkannya mengingat ekspektasi yang mendahului transfernya. Setelah bergabung pada musim panas setelah Real Madrid mengalahkan pesaing mereka untuk memenangkannya dari Fenerbahce dengan biaya 20 juta euro, gebrakan sangat tinggi karena pemain sayap ini diharapkan dapat masuk ke tim dengan cukup mulus meskipun secara bergilir.
Sayangnya bagi pemain berusia 18 tahun itu, ia terus-menerus dirusak oleh cedera sejak menyelesaikan kepindahannya. Laporan menyatakan bahwa setelah Güler mengalami cedera ketiganya sejak kepindahannya, Real Madrid merasa khawatir dan ingin mengambil tindakan perlahan dengan sang pemain untuk memastikan dia fit sesegera mungkin setelah cedera pada paha depannya kali ini. Pemain Turki ini belum melakukan debut kompetitifnya untuk klub, dan Real Madrid bahkan memecat kepala medis mereka pada bulan November mengingat krisis cedera mereka sejak awal musim. Namun, menurut Fabrizio Romano dalam video YouTube baru-baru ini menyatakan bahwa Madrid menjaga kepercayaan dan kesabaran penuh terhadap pemain muda tersebut. Meski mengalami nasib buruk karena cedera, yang terakhir dijadwalkan ia kembali setelah Natal, Galacticos tidak berniat meminjamkan Güler ke klub-klub Turki meskipun banyak spekulasi bahwa mereka akan melakukannya akhir-akhir ini. Romano menyatakan bahwa Madrid tetap tegas untuk tidak terlalu banyak mengguncang skuad dan mereka ingin menjaga kestabilan rosternya termasuk Arda Güler. Mereka ingin memberikan dukungan penuh dan perlindungan kepada sang pemain karena ia bertujuan untuk kembali ke kebugaran penuh dan akhirnya bergabung dengan Madrid pada akhir bulan ini atau pada tahun 2024. Sitting